斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 60 membuka makam domain iblis 1. Kota Moyun, cabang dari kultus iblis Irak. Di aula dengan suasana yang agak berat, beberapa sosok duduk di dalamnya. Mereka adalah beberapa tokoh penting dalam kekuatan cabang iblis Irak di kota Moyun. Di kepala aula, duduk seorang pria parubaya dengan wajah agak muram. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, dan dia adalah orang pertama yang berbicara untuk memecah kesunyian di ruangan itu. Saya baru saja menerima kabar bahwa tim pencari dikirim hari ini. Tim 2 orang, menghilang di tengah pegunungan Tianmo. Suara pria parubaya itu agak serak. Sub penguasa, mungkin mereka diserang oleh monster. Seorang tetua menyela, adalah normal bagi monster untuk mati di pegunungan. Menurut nama tetua, pria parubaya ini ternyata adalah Huayun, wakil kepala cabang sekte iblis Irak di kota Moyun. Jika kamu menghadapi serangan monster, seharusnya ada beberapa jejak yang tersisa, tapi, personel yang merespons, setelah mencari di area yang menjadi tanggung jawab mereka berdua, tidak menemukan jejak pertempuran. Tebing adalah kesalahan yang hanya dilakukan oleh pemula. Saya pikir mereka seharusnya diserang oleh orang itu, dan jejak pertempuran yang menghilang mungkin juga dibuat oleh orang itu. Penatua lain menggelengkan kepalanya, berkata dengan lemah. Orang itu hanyalah pendatang baru. Kami berdua adalah petarung bintang 1 tingkat menengah. Sulit dipercaya bahwa kami dibunuh oleh orang itu, kata mantan tetua itu dengan ragu. Mari kita tidak membahas ini untuk saat ini. Tingkatkan area pencarian pegunungan Tianmo. Ini adalah orang yang ditunjuk oleh atasan. Tidak boleh ada kesalahan. Kita harus menemukan orang itu dalam waktu sesingkat mungkin, kata Huayun Senran. Menurut informasi mereka, Xiaoyan hanyalah Doudi bintang 1 yang baru saja datang ke benua Doudi. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa bulan, 2 penganut Imo Jiao di Doudi bintang 1 jangka menengah bukan lagi lawannya. Tidak heran markas menuntut begitu banyak ketat. Di dalam gua yang sunyi, sebuah pagoda emas perlahan-lahan tergantung di dalamnya, dan cahaya redup memancar di sekitarnya, memperlihatkan suasana kuno yang tak tertandingi. Old Sun, kamu mengatakan bahwa 4 pilar cahaya di sekitarmu semuanya adalah skill bertarung. Xiaoyan berada di level kedua dari level skill, dan Elder Zan juga ada di samping. Old Zan mengatakan bahwa dalam 4 berkas cahaya ini, ada keterampilan bertarung yang melampaui peringkat surgawi. Xiaoyan melihat 4 berkas cahaya di sekelilingnya dengan heran, matanya bersinar terang. Sekarang keterampilan bertarungnya seperti sampah di benua Doudi, dan dia tidak bisa mengandalkan kekuatan keterampilan bertarung saat bertarung. Jika dia tidak memiliki penguasa api abadi, apakah dia bisa memenangkan pertempuran dengan rubah iblis tadi? Masih menjadi masalah besar, keterampilan bertarung Xiaoyan adalah hal yang sangat dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Nah, keterampilan bertarung setelah melampaui peringkat surgawi adalah seperti latihan, artinya peringkat dunia, dan peringkat suci. Setiap peringkat dibagi menjadi dasar, menengah, dan lanjutan. Anda harus mengambilnya dari paling kanan terlebih dahulu, yang lain Anda tidak dapat mempelajari keterampilan bertarung dengan kekuatan Anda saat ini sama sekali. Bahkan keterampilan bertarung di kolom cahaya di paling kanan, Anda cukup enggan untuk belajar. Menurut semangat juang Anda saat ini, Anda dapat menghabiskannya paling banyak sekali, jadi ini hanya pilihan terakhir. Gunakan saat kamu terbunuh, dan aku akan membantumu memodifikasi banyak keterampilan bertarung di tubuhmu. Xiaoyan mengangguk, dan sekarang dia mulai merasa bahwa Zan Lao sama seperti Yao Lao pada waktu itu, mempersiapkan semua yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri, dan ingatan itu tiba-tiba membanjiri pikirannya. Terima kasih, Tuan Zan. Setelah itu, Xiaoyan menyerahkan semua keterampilan bertarung yang dia rasa berguna untuk Zan Lao, dan itu akan memakan waktu lama untuk mengubah keterampilan bertarung ini. Zan Lao meminta Xiaoyan untuk pergi ke sesi pelatihan keterampilan bertarung di kolom cahaya di paling kanan dulu.
Xiao Yan mengangguk dan berjalan menuju berkas cahaya di paling kanan. Datang ke seberkas cahaya biru samar di paling kanan, Xiao Yan melihat ke dalam dengan hati-hati. Itu adalah gulungan merah yang memancarkan kekuatan aneh dan memabukkan. Apakah ini keterampilan bertarung yang melampaui surga? Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya dari sinar cahaya. Volume keterampilan bertarung ini seperti baji Tianjue. Saat Xiao Yan menyentuhnya, itu berubah menjadi cahaya dan menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Informasi besar segera membanjiri pikiran Xiao Yan. Menghancurkan penggaris. Sebuah nama aneh muncul di benak Xiao Yan. Budidaya penggaris pemotong Yan Banglai harus dikombinasikan dengan api yang berbeda dan penguasa kuno yang konstan. Mata Xiao Yan berkilat terkejut. Keterampilan bertarung ini dibuat khusus untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, gambar aneh muncul di benak Xiao Yan. Dalam gambar itu, seorang pria berjubah hitam dengan rambut hitam panjang tersampir di belakang kepalanya, berdiri di udara dengan punggung menghadap Xiao Yan, tidak bisa melihat dengan jelas. Xiao Yan terkejut dengan penampilannya, tetapi momentum yang terkandung di dalamnya mengejutkan Xiao Yan, dan Xiao Yan bahkan memperhatikan bahwa pria berjubah hitam itu sedang memegang penggaris. Melihat penguasa raksasa berwarna-warni yang dipegang di tangan pria berjubah hitam, Xiao Yan tidak dapat mempercayai matanya. Penguasa kuno api surgawi yang abadi, lebih dari satu penguasa kuno konstanta api yang berbeda. Atau apakah pria berjubah hitam yang Anda lihat sekarang adalah penguasa sebelumnya dari penguasa Yi Huo Henggu? Xiao Yan menatap pria berbaju hitam itu dengan heran, matanya tetap tidak bergerak, seolah takut kehilangan sesuatu. Danau yang tenang di kaki pria berjubah hitam tiba-tiba tampak mendidih, dengan lepu putih terus-menerus bergulir, lepu mendidih, menyebar dari kaki pria berjubah hitam, dan akhirnya setelah seluruh danau terisi penuh, ekspansi baru saja berhenti. Udara tampak hening, dan setiap gerakan di sekitarnya tampaknya dilarang oleh momentum yang kuat ini pada saat ini. Pria berjubah hitam itu seperti itu, pedang yang agak dingin bersinar dari sarungnya, momentum yang dahsyat itu, sehingga orang-orang hampir tidak berani melihat secara langsung. Aku khawatir ini adalah aura yang benar-benar melampaui keterampilan bertarung tingkat surga. Xiao Yan bergumam pelan sambil menatap tercengang pada pemandangan aneh di depannya. Setelah beberapa saat, murid Xiao Yan langsung berubah. Itu menjadi panas, dan dia percaya bahwa suatu hari di masa depan, dia juga akan bisa mencapai level ini. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 61, Membuka Makam Iblis 2. Di permukaan danau, pria berjubah hitam dengan acuh tak acuh mengangkat penggaris raksasa berwarna-warni di tangannya. Di permukaan penggaris, pola-pola khusus yang dulu membuat Xiao Yan merasa aneh sekarang memancarkan sinar cahaya berwarna-warni. Penguasa melewati kehampaan, dan ruang di sekitarnya segera menjadi agak ilusi dan kabur. Dengan erat memegang penguasa kuno yang telah menjadi seperti pelangi berwarna-warni, pria berjubah hitam itu mengeluarkan minuman yang dalam dan ringan, dan sosoknya tiba-tiba bergerak. Telapak kaki melangkah perlahan di kehampaan, dan bayangan muncul secara mengejutkan di bawah cahaya matahari terbenam. Melihat Afterimage dalam kehampaan karena terkejut, Xiao Yan terdiam beberapa saat dengan kecepatan yang hampir seperti teleportasi. Kecepatannya sangat menakutkan. Gambar setelahnya berangsur-angsur menghilang, tetapi sosok pria berbaju hitam muncul di bawah air terjun besar dengan lebar lebih dari 10 kaki seolah-olah dia telah berteleportasi dibandingkan dengan air terjun gantung yang besar. Tubuh mungil pria berbaju hitam, seperti semut pada gulungan gambar, sangat tidak mencolok. Tetapi sosok kecil seperti semut ini, pada saat ini, telah membawa kekuatan yang lebih menakutkan daripada air terjun ini. Tekanan angin yang sangat besar akibat hantaman air terjun gagal menggerakkan tubuh yang tampak kurus itu. Tubuh yang bergegas maju tiba-tiba berhenti, menendang jari-jari kaki di kehampaan, dan tubuh berputar 180 derajat di udara. Cahaya penguasa kuno di tangan pria berjubah hitam menjadi semakin kuat, pada akhirnya, cahaya yang kuat, sehingga Xiao Yan harus menyipitkan matanya. Keterampilan pertarungan menengah Italia, tebasan peledak api. Di lembah yang kosong, terdengar guntur seperti guntur, yang tiba-tiba meledak, diikuti oleh gelombang panas yang mengamuk, hampir menyebar ke seluruh lembah, ledakan. Di permukaan danau yang luas, tiba-tiba, kolom air yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, yang sangat spektakuler. Di antara tiang-tiang air di langit, tenda merah besar tiba-tiba muncul, dimanapun tenda merah lewat, kolom air menghilang, digantikan oleh kabut yang menyebar. Ledakan, cahaya merah itu seperti kejutan, menyapu danau seperti kilat,
mengayunkan gelombang air setinggi 10 meter, dan kemudian menghantam air terjun yang deras. Akibat energi berdesir berputar-putar, dan dengan pukulan ini, air terjun besar tadi runtuh menjadi lereng. Boom, boom, boom. Petir besar bergema terus-menerus di lembah, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari dinding batu satu demi satu. Xiao Yan menatap momentum serangan ini dengan mulut terbuka lebar. Setelah beberapa lama, dia menelan ludah dan mengalihkan pandangannya ke air terjun. Namun, saat ini, uap air yang menyebar benar-benar menghalangi pandangannya. Embusan angin bertiup dari danau, uap air di lembah dengan cepat menghilang, dan air terjun besar di balik kabut air akhirnya perlahan mengungkapkan penampilan aslinya. Melihat air terjun yang muncul dengan mata lebar, Xiao Yan lamban sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan pusing melonjak di kepalanya. Air terjun saat ini, aliran air yang sangat besar, telah terputus, dan di atas batu besar di belakang air terjun, sebuah jurang dengan panjang lebih dari 10 kaki dan lebar 3 atau 4 kaki melintas dengan mempesona. Di tepi jurang, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dinding batu, tampak seperti harimau yang merayap. Di dasar air terjun, permukaan danau asli diperas hingga kering oleh hantaman kuat ini, memperlihatkan dasar semua lumpur, tanpa makhluk hidup dan gulma. Bersambung. Terima kasih sudah menonton dongeng Donghua Battle Through the Heaven ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.